Dalam kompetensi dasar mengidentifikasi jenis-jenis peralatan gambar teknik dan menggunakan macam-macam peralatan gambar teknik. Tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian gambar teknik, mengidentifikasi peralatan gambar teknik, menggunakan peralatan gambar teknik, membuat skala pada gambar teknik, dan membuat etiket gambar teknik. Nah, dalam tujuan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu dalam 5 poin tersebut, kita bahas bahasa teknik. Bahasa teknik gambar merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang juru gambar. Gambar tersebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk juru gambar. Nah, untuk membaca gambar teknik, kita harus paham dan mengerti, yaitu memahami dan mengerti informasi yang diberikan oleh gambar kerja sehingga bisa diwujudkan pada benda yang diproduksi atau yang dibuat. Kemudian, fungsi gambar teknik, yaitu gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyimpanan informasi. Kita lanjut dalam perkenalan alat-alat gambar teknik. Antara lain ada gambar kertas gambar, penggaris, jangka, pensil, penghapus, mal gambar, busur derajat, papan gambar, dan meja gambar. Kemudian rapido. Nah, dari semua alat-alat ini yang akan diperlukan untuk menggambar dalam mengerjakan tugas. Ini salah satu dari contoh kertas ukuran dari A1, A2, A3, A4, dan A5. Kita lihat, kertas adalah media tempat untuk menggambar. Nah, bisa dilihat ukuran A1 lebih besar ukuran A2, ukuran A3, ukuran A4, dan ukuran A5. Untuk pertemuan sekarang, kita bahas dalam ukuran A4 buat materi sekarang. Kita lanjut. Ruang gambar. Ketika membuat gambar, kita letakkan kertas gambar pada papan gambar atau meja gambar. Kemudian dalam membuat garis tepi, ada ukuran dari garis tepi kiri yaitu 20, kemudian garis tepi atas yaitu 5 mm ya. Garis tepi kanan 5 mm juga. Garis tepi bawah 5 mm sama ya. Dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah sama. Kenapa? Karena dari tepi kiri nanti di situ kadang dijepit dalam papan meja atau dari meja gambar tersebut. Kemudian ukuran kertas.
Di sini ada macam-macam ukuran kertas yang kalian harus pahami dan tahu ukuran-ukuran yang harus kalian tahu. Ukuran dari A0 dimensi lebar yaitu 841 mm, dimensi panjang 1189 mm, sisi kiri 20 mm, tepi lain 10 mm. Sampai dari A1, A2, A3, dan A4 kalian harus tahu ukuran dimensi lebar, panjang, sisi kiri, dan tepi lainnya supaya memudahkan untuk membuat garis tepi. Kita lanjut. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama atau dari benda, pengecilan atau perbesaran gambar. Kita lihat skala ukurannya. Ada beberapa golongan: skala pembesaran, skala penuh, skala pengecilan. Di sampingnya ada skala yang dianjurkan dan ukurannya. Dalam skala pembesaran 50:1, kemudian 20:1, 10:1, atau juga 5:1, 2:1, kemudian skala penuh 1:1, 1:1, dan 1:1. Itu standar dari ukuran gambar yang akan digambar. Dan skala pengecilan 1:2, kemudian ada 1:20, 1:2000, 1:2000, dan seterusnya. Dapat dipahami? Nah, ini semua harus paham karena nanti setiap ada tugas akan menyesuaikan dalam skalanya, dan skala tersebut ada pada etiket tugas yang kalian kerjakan. Penggaris segitiga. Kita bisa lihat contohnya seperti pada gambar. Penggaris segitiga di sini ada sudutnya. Sudutnya ada berapa derajat? Kita bisa lihat. Sudut atas yaitu 30 derajat. Kemudian sudut samping kanan 60 derajat, sedangkan yang kiri itu siku yaitu 90 derajat. Dan satu lagi itu segitiga sama sisi 45 derajat. Kemudian di sini ada mal, penggaris alat bantunya untuk menggambar garis lengkung, alat bantu ya. Alat bantu untuk membuat lekukan yang susah dalam menggunakan jangka. Kalau misalkan jangkanya tidak ada. Kalau misalkan ada, bisa menggunakan jangka. Nah, di sini mal lengkung ada macam-macam bentuknya. Ada ukuran malnya, ada mal bentuk macam-macam. Di situ ada lubang berukuran dari 1 sampai 16, dari yang kecil sampai yang besar untuk membantu lingkaran.
ketika tidak ada jangka, kemudian ada bentuk yang lain. Kemudian ada amal kombinasi. Di situ juga ada dari lubang yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada kotak terkecil dan terbesar, dan segi 6 terkecil sampai terbesar, segitiga terkecil sampai terbesar. Nah, itu untuk menggaris lengkung dan alat bantu untuk membuat bentuk garis. Dapat dipahami? Oke, kita lanjut. Itu semua macam-macam mal, ya. Kemudian ada jangka yang kalian harus paham penggunaannya dan tahu bentuknya. Dan di situ juga ada macam-macam alat bantu dari jangka tersebut. Bisa dilihat dari poin A, yaitu jarum jangka, fungsinya untuk menancap dan untuk diam jangka tersebut pada kertas. Kemudian yang B, tepat pensil atau dudukan pensil untuk menggaris pada kertas, ya. Kemudian yang C, jangka pembagi, itu untuk alat bantu supaya jangka tersebut diam. Yang D, jangga, sama halnya fungsinya seperti jangka poin A dan B. Kemudian yang E, jangka pegas. Di sini jangka pegas sama juga dibedakan dari ada bagian atasnya itu seperti pegas. Di sini ada penyetelan dan supaya jaraknya bisa diatur. Kemudian yang F, penyambung. Fungsinya untuk menyambung jangka tersebut, membuat lingkaran yang lebih besar. Dan tangkai penintah juga sama untuk menyambungkan dari penyambung. Dan terakhir penita itu untuk tinta atau rapido. Oke. Nah, jangka berfungsi untuk membuat lingkaran, membagi garis atau sudut dan sebagainya. Itu macam-macam jangka. Kemudian ada pensil yang akan dipergunakan untuk alat bantu untuk menggambar. Di sini ada dua macam, pensil biasa dan pensil mekanik. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi, pensil mekaniknya sama. Pensil tersebut ada jenisnya, kekerasan, sedang, dan lunak. Bisa dilihat dari kolom sebelah kanan bawah, ada ukuran 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Itu lebih keras. Kenapa dibilang lebih keras? Ketika menggaris atau membuat satu garis atau juga mau menggambar, ujung pensilnya itu tidak cepat aus atau akan membekas pada kertasnya. Dari 4H sampai 9H itu lebih keras dari 9H. Dari 4 sampai 9 itu